Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kali ini adalah hakikat, kedudukan, dan fungsi bahasa. Bahasa didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi, yaitu sebuah lambang bunyi, yaitu sebuah bunyi ya, yang arbitrer itu mana suka, digunakan oleh anggota kelompok sosial, oleh masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Ini adalah definisi dari bahasa menurut Krida Laksana. Kedudukan bahasa Indonesia menurut sebagian pakar dalam buku sumber tata bahasa baku bahasa Indonesia ada 2 atau ada 3. Jika ada 2, maka kedudukan bahasa Indonesia itu yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ini sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan yang kedua adalah bahasa negara. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa yang ketiga sebenarnya adalah bahasa persatuan. Jadi bahasa nasional ada yang membedakannya dengan bahasa persatuan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa. Dengan begitu, bahasa Indonesia juga harus memiliki nilai-nilai luhur. Misalnya, ketika berkomunikasi di media sosial, maka nilai-nilai luhur dari bahasa Indonesia harus dimunculkan. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang menggunakan bahasa Indonesia untuk nilai-nilai yang rendah seperti memaki orang lain, misalnya dengan kata-kata yang buruk. Fungsi yang kedua adalah lambang identitas nasional. Fungsi yang kedua dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang identitas nasional, yaitu bahasa Indonesia mewakili jati diri bangsa, yaitu sebagai lambang identitas nasional selain bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan lambang negara lainnya. Jadi bahasa Indonesia adalah lambang identitas nasional. Fungsi yang ketiga adalah alat perhubungan, yaitu sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Fungsi yang keempat adalah alat pemersatu bangsa. Fungsi yang keempat dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia adalah pemersatu elemen keberagaman masyarakat. Misalnya ada perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Suku-suku di Indonesia mungkin saja mempunyai bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. Karena itu, bahasa Indonesia menjadi fungsi alat pemersatu bangsa. Demikian pula perbedaan agama, mazhab misalnya ya. Bahasa Indonesia ini akan menjadi pemersatu walaupun agama yang ada di Indonesia berbeda-beda. Kemudian ras di Indonesia pun berbeda-beda misalnya ya.
tetapi bahasa Indonesia menjadi pemersatu. Demikian pula dengan budaya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi untuk digunakan dalam peristiwa kenegaraan. Misalnya, dalam sidang-sidang kenegaraan, dalam rapat kabinet, atau dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi sebagai bahasa pengantar, fungsi yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, yaitu bahasa Indonesia digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dalam konteks pendidikan. Oleh karena itu, guru-guru harus menggunakan bahasa Indonesia di dalam pembelajaran. Ini adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Fungsi yang ketiga sebagai bahasa negara adalah sebagai alat perhubungan tingkat nasional, yaitu untuk perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya, misalnya perhubungan antar provinsi atau antar kabupaten. Fungsi yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, yaitu bahasa Indonesia digunakan untuk memperkaya budaya dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Demikian pembahasan hakikat, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.